Jadi kewajiban mendidik istri itu setelah orang tua maka diserahkan kepada suami. Qala al-musannif dalam kitabnya menjelaskan atau memaparkan siapa al-Adra'iyu, Imam Adra'i fikinin dalam masalah budak yang kecil, sohirotin yang kecil, kafir yang kafir. Natoko mengucapkan bisyahadataini dengan syahadat dua, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Annahu maka sesungguhnya dia yu'maru diperintahkan nadman dengan sunnah, bisolati dengan sholat, wasomi dan puasa, wayukhatu dan untuk agak dikeraskan, alaihima ingatan sholat dan puasa, min huiradurpin tanpa dipukul, li'allafal khairo agar membiasakan kebaikan bada buluhihi setelah besar nanti. Wa in abal kiasa, walaupun kias menolak hal tersebut. Apabila ada budak kecil yang kafir tapi mengucapkan kalimat syahadat, ini diperintahkan untuk perintah sholat dan puasanya. Al-kiasu dalika, ya, hukum kias, hukumnya ada Quran, hadis, ijma dan kias. Jadi kalau kias itu menerangkan hukumnya wajib. Wajib diajarkan tentang sholat maupun puasa. Musannif menjelaskan wajibun punya kewajiban mendidik anak kecil. Nahyuhu mencegah anak-anak anil muharramati dari perkara-perkara yang haram. Jadi selain berkewajiban mengajarkan tentang sholat dan puasa, juga berkewajiban sebagai orang tua atau merawat anak-anak itu mencegah juga dari hal-hal yang haram. Kemudian wa ta'limuhu dan mendidik anak-anak al-wajibati tentang hal-hal yang wajib, wa nahwaha dan semisalnya. Jadi wajib ataupun sunnah atau makruh atau mubah, hal-hal tentang min syairil syariati, min syairis syar'i, dari perkara-perkara syariat Islam. Jadi tentang syariat-syariat Islam baik itu yang wajib, sunnah atau yang lain. Di sini jelaskan wajibati, yang wajib-wajib, dan wanahwaha dan sejenisnya. Jadi tentang hukum diajarkan kepada anak-anak. Ad-dhahirati yang jelas, walau sunnatan, dan walaupun itu hanya sunnah, yang wajib dijelaskan, apalagi yang sunnah pun juga harus dijelaskan. Sunnah itu apa contohnya? Kasiwaki, seperti bersiwak. Wa amruhu dan memerintahkan kepada anak-anak bidalika walayantahi dan enggak akan selesai wujubama wajibnya perkara alaman marro yang sudah melewati illa bibulughihi kecuali sampai pada waktu balik anak-anak itu. Maksudnya kewajiban mendidik anak tidak akan selesai kecuali ketika anak itu sudah mencapai balik, dewasa, rosidan, halnya pintar atau pandai. Wajratun dan upah atau bayaran mendidik dari dalika semua itu kal Quran seperti mendidik Al-Quran, wal adabi dan adab atau sopan santun, itu adalah fi malihi dari hartanya anak-anak tadi. Jadi di sini menerangkan mendidik anak-anak itu ada upahnya, ada bayarannya, nggak gratis. Bayaran dari mana? Jadi barim fi malihi dari harta anak-anak itu. Kemudian tumala abihi, kalau nggak dari anak-anak itu dari harta orang tuanya, ala abihi, harta bapaknya. Tuma ala ummihi, atau kemudian dari harta ibunya. Tambih ini peringatan. Dzakaro Sam'ani, Dzakaro telah menuturkan sapa As-Sam'anu, Imam Sam'ani,
fi zaujatin, di dalam perkara bojo, perkara istri perempuan, sogirotin yang kecil. Jadi di sini Syekh Sam'ani atau Imam Sam'ani menerangkan tentang hal ada perempuan, istri perempuan yang masih kecil. Tentunya ini berarti ada hal seperti ini karena dijelaskan dalam kitab ini. Perempuan yang masih kecil diberi istri, dzati abawaihi, yang masih punya kedua orang tua, bapak ibunya masih ada. Anna wujubama, sesungguhnya wajibnya ma atau barang marro yang melewati yang alaihima atas kedua orang tuanya, abawain tadi, fazauji, maka suaminya. Jadi kewajiban mendidik istri itu setelah orang tua maka diserahkan kepada suami. Wa qudiyatuhu, dan tuntutan atas dalika wujubu darbiha, wajibnya memukul zaujatin atau istri perempuan tadi, istri yang masih kecil, wujubnya darbiha wabihi, dan kelawan pukulan walau fil kabiroti, walaupun dia sudah besar. Jadi maksudnya bahwa kewajiban mendidik setelah orang tua atas istri, artinya setelah perempuan sudah punya suami, kewajiban orang tua jatuh kepada sang suami. Soroha nerangaken Jamalul Islami Al-Bizariyu, sudah menerangkan dalam Jamalul Islami Al-Bizari. Qala Syekhuna, berkata guru kita, bahwa dohirun, dan itu sudah jelas, ilam yasha nusuzan, apabila tidak khawatir menjadi nuzuz. Nuzuz itu marah, nuzuz itu ngambek atau jengkel kepada suami, namanya nuzuz. Maka boleh dipukul istrinya itu untuk dalam mengajarkan agama atau dalam menyuruh dia sholat. Atlaqo, dan mutlak. Asyarkiyu, Imam Syarki menerangkan, kalau menurut Imam Syarki mutlaknya dari hal yang tadi, mendidik istri dan dipukul, itu nadban, hanya sunnah. Kalau Syekh Sam'ani kan menerangkan bahwa memukul istri untuk mendidik, kalau nggak mau sholat atau nggak mau puasa itu wajib. Sedangkan Syekh Ar-Syarkazi itu hukumnya hanya sunnah. Annan nabiyyana, sesungguhnya nabi kita, siapa? Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bungisa, diutus bimakkata, di negeri Mekah. Wa wulida, dan dilahirkan biha, juga di Makkah. Wa dufina, dan dimakamkan bil Madinah, di kota Madinah. Wa mata, dan wafat biha, juga di Madinah. Jadi maksudnya di sini diterangkan bahwasanya kewajiban pertama kepada anak-anak kita yang sobi, anak kecil, sebelum mendidik tentang sholat maupun puasa, bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad, lahir atau diutus di Mekah, dilahirkan di Mekah, dimakamkan di Madinah, dan beliau wafat juga di Madinah. Itu yang pertama kali menjelaskan kepada anak-anak kita sebelum mengajarkan tentang sholat. Supaya apa? Supaya tahu Nabi kita, supaya tahu Nabi kita itu siapa, lahir di mana, terus dilahirkan di mana, terus wafatnya di mana, tempat dimakamkan di mana. Itu supaya apa? Mendidik kepada anak kita supaya cinta kepada Nabi kita, itu yang terlebih dahulu, cinta kepada Nabinya. Nah setelah itu baru kita ajarkan, setelah mereka mengenal Nabinya, cinta kepada Nabinya, insya Allah baru diajarkan tentang sholat dan puasa. Itu kewajiban orang tua. Mudah-mudahan kita semuanya, bapak-bapak, orang tua, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita anak-anak yang soleh maupun yang solehah, anak-anak yang bisa menjalankan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sholat maupun puasa, dan cinta kepada nabinya. Wallahu a'lam bishawab.